Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dua terdakwa kasus korupsi NTB Convention Center jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Mataram. Kesal gara-gara dinasehati, seorang pemuda di Mataram aniaya ayah tirinya hingga terluka. Ratusan warga di Kota Mataram menyerbu operasi pasar murah jelang Lebaran. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sidang kasus korupsi pembangunan NTB Convention Center atau NCC yang menjerat mantan pejabat daerah dan rekanannya digelar perdana di Pengadilan Tipikor Mataram. Sidang menghadirkan dua terdakwa yakni mantan Sekda NTB Rosyadi Sayuti dan mantan Direktur PT Lombok Plaza Doli Sultajaya Nasution. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyatakan Rosyadi dan Doli bertanggung jawab pada gagalnya kerjasama pengelolaan aset Pemda. Mantan Sekda periode 2016-2019 tersebut didakwa menyalahgunakan wewenangnya sehingga pembangunan gedung NCC batal terlaksana dan menimbulkan kerugian negara. Merespon dakwaan tersebut, kuasa hukum Rosyadi menyatakan keberatannya atas sejumlah peristiwa hukum yang dibeberkan jaksa penuntut umum dan akan menyampaikan eksepsi pada sidang berikutnya. Setelah kita mendengarkan dakwaan tadi, itu adalah mengenai hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Dengar tadi kan? Nah, tidak terpenuhinya perjanjian itu bukan tidak pidana korupsi, tetapi itu adalah wan prestasi. Jadi ini murni adalah perjanjian ini murni adalah perdata, ya, bukan tidak korupsi. Dalam kasus tindak pidana tersebut, Kejaksaan Tinggi mencatat kerugian negara mencapai 15 miliar rupiah berdasarkan perhitungan auditor. Keduanya dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Silakan pakai baju dulu. Ada Operasi penertiban dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Lombok Timur di seluruh kamar hunian warga binaan pada Selasa pagi. Operasi digelar dengan menggeledah barang milik warga binaan serta mengecek peralatan serta perlengkapan yang ada di dalam kamar hunian warga binaan. Selain mencegah masuknya barang membahayakan seperti sajam, penggeledahan juga untuk mencegah warga binaan menyimpan narkotika atau zat adiktif di dalam rutan. Penggeledahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban para penghuni lapas serta menghindari peredaran narkotika dan barang terlarang lainnya. Sejauh ini setelah pemeriksaan, setelah kami periksa beberapa waktu sebelumnya dan pada hari ini juga pemeriksaan, kita dengan hasil yang memang nihil, tidak ada HP dan tidak ada indikasi narkoba. Jadi kami juga mengantisipasi dari masuknya narkoba dari luar juga, kita antisipasi dengan adanya petugas-petugas kami yang memeriksa yang memang sudah begitu ketat. Meski belum menemukan barang terlarang, petugas akan terus menggelar razia secara rutin. Petugas juga menyiapkan sanksi tegas bagi para warga binaan yang melanggar dan terlibat narkotika. Notadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Mataram di halaman kantor Lurah Kekalikjaya pada Selasa pagi.
Pasar murah menjual aneka kebutuhan warga mulai sembako hingga bumbu dapur dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Karena takut kehabisan, warga rela antri di lapak penjualan minyak goreng, gula, dan telur ayam yang banyak diperlukan untuk membuat kue dan kebutuhan lebaran. Petugas menjual minyak kita dengan harga Rp18.000 per liter. Agar terbagi merata, setiap warga dibatasi hanya boleh membeli 2 liter saja. Pasar murah digelar untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat menjelang lebaran dengan harga yang normal. Ini masih berada di bawah harga eceran tertinggi, ya, sehingga harapan kita ini dengan kita melaksanakan pasar murah ini juga akan makin menstabilkan harga, karena kan seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika demand and supply itu berlangsung mekanisme pasar, permintaan tinggi pasti akan berdampak pada terjadinya sedikit kenaikan terhadap harga-harga. Minyak sehari-hari. Kalau telur berapa dia? 50 katanya satuan. Lain. Kalau minyak? Minyak berapa? Dulu. Mirip sedikit. Tak terlalu murah dan terlalu mahal. Iya dah. Mirip sedikit. Kurang sedikit. Tapi kan dekat kita dan sini makan kita sini belanja. Tak jauh beda harganya. Sedikit bedanya. Operasi pasar akan terus digelar menjelang lebaran secara merata di sejumlah wilayah sesuai permintaan dan kebutuhan masyarakat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapak musiman dan kandang peternak terus digencarkan petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah. Pemeriksaan rutin dilakukan ke lapak pedagang musiman dan kandang peternak di desa-desa untuk mengantisipasi penularan penyakit pada hewan menjelang lebaran. Petugas memastikan kasus penyakit mulut dan kuku belum ditemukan hingga sepekan menjelang Lebaran Idul Adha. Untuk mengantisipasinya, Dinas Pertanian dan Peternakan juga menerjunkan tim di masing-masing kecamatan untuk mengawasi kondisi kesehatan hewan kurban. Terus dilakukan prosedur, ada SOP yang kita laksanakan secara ketat, juga kita pastikan hewan kurban ini bebas dari sedati. Termasuk yang dijual di pinggir-pinggir jalan? Iya, karena itu nanti akan ada pemeriksaan. Sebelum pemotongan itu akan ada pengambilan sampel sampai pemotongan. Pihaknya mengimbau warga agar selektif memilih hewan ternak dengan melihat ciri-ciri fisik dan usia hewan kurban yang akan dibeli. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.